Tarbiyah dan Keguruan, kelas Padi, mata kuliah PPMDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup Mustafa Kamil. Mustafa Kamil adalah seorang putra Mesir yang sangat mencintai tanah air dan bangsanya, dan seluruh masa hidupnya dihabiskan untuk memperjuangkan kemerdekaan negaranya dari belenggu penjajahan dan penindasan bangsa lain. Ia lahir di kota Kairo pada tanggal 1 Rajab 1291 Hijriah, bertepatan pada tanggal 14 Agustus 1474 Masehi. Ayahnya seorang ahli ilmu. Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengah pada tahun 1991, meneruskan belajar ke Fakultas Hukum Universitas Toulouse, Prancis, dan menyelesaikan studi pada tahun 1994. Sejak masih mahasiswa, Mustafa Kamil telah aktif pada kegiatan-kegiatan politik dan kenal akrab dengan Khedive Abbas II, yaitu putra Khedive Taufik yang menjadi penguasa di Mesir. Sekembalinya dari Prancis, Mustafa Kamil segera bergabung dengan Partai Nasional atau Al-Hizb Al-Watani di Mesir, dan bertujuan memperjuangkan keadilan menurut kemerdekaan sepenuhnya bagi masyarakat Mesir dari kekuasaan Inggris. Mustafa Kamil dalam musyawarah Al-Hizb Al-Watani kemudian terpilih sebagai pemimpin tertinggi partai. Dialah yang kemudian mempunyai ide menyatukan kembali daerah Sudan ke dalam wilayah Mesir dari kekuasaan Inggris, dan mencoba menyiapkan kader-kader bangsa Mesir untuk memiliki pengetahuan modern tentang pemerintahan parlementer. Pada tahun-tahun berikutnya, Mustafa Kamil mengunjungi Berlin, London, Wina, Budapest, dan Jenewa. Tetapi ia merasa kecewa sekali setelah pemerintah Inggris memperoleh kesepakatan dengan pemerintahan Prancis yang ternyata mendukung kekuasaan Inggris di Mesir. Setelah Mustafa Kamil gagal melobi Perdana Menteri Inggris si Campbell Bannerman, ia pergi ke Istanbul, Turki untuk mencari dukungan khalifah dan tokoh-tokoh gerakan pan-Islamisme. Di sana ia mengambil gelar pasha oleh Sultan Abdul Hamid II di tahun 1904 Masehi. Tetapi Mustafa Kamil gagal memperoleh dukungannya. Di Kairo, Mustafa Kamil pada tahun 1998 Masehi telah mendirikan pusat latihan bagi angkatan muda untuk menanamkan ide-ide nasionalisme. Pada tahun 1999 Masehi, ia berusaha menerbitkan surat kabar yang itu Al-Liwa, tetapi baru mulai terbit awal tahun 1900 Masehi. Kemudian sejak 1907 edisinya diproseskan dalam bahasa Inggris dan Prancis. Pada tahun 1902 Masehi, Mustafa Kamil juga menerbitkan majalah Al-Liwa edisi triwulan. Kedua media itu digunakan bersama para pendukungnya alat propaganda anti-imperialisme Inggris dan menuntut kemerdekaan bagi bangsa Mesir sendiri. Mustafa Kamil menyadarkan bahwa bangsanya bahwa hak sucinya telah diinjak-injak dan merampas oleh kolonialisme Inggris. Untuk itu ia menulis dalam tajuk rencana Al-Liwa sebagai berikut. Usaha-usaha Mustafa Kamil yang bersifat non-politik, yaitu mendirikan sekolah-sekolah nasional untuk bangsa Mesir dengan maksud untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan untuk menambahkan kesadaran nasional kepada generasi muda dan lain-lainnya.
B. Mendirikan sekolah untuk wanita, terutama para gadis Mesir, dengan maksud untuk meningkatkan martabat kaum wanita sebagai salah satu unsur perjuangan. C. Mengadakan kursus-kursus sebagai pendidikan non formal bagi mereka yang secara formal tak dapat belajar di sekolah. Yang D. Membuat rencana untuk mendirikan Universitas Nasional Mesir. Usaha-usaha yang telah dikembangkan Mustafa ternyata masih belum dapat mengantarkan kemerdekaan Mesir. Pada akhirnya Mustafa Kamil yang telah menderita sakit sejak musim panas 1906 Masehi, kemudian meninggalnya pada bulan Februari 1908 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal Muharram 1326 Hijriah. Kemudian Partai Nasional itu dan ide-idenya dilanjutkan oleh Muhammad Farid Bey, dan kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Saad Zahrul dengan cara yang lebih sempurna karena ditunjang oleh kondisi dalam luar negeri yang lebih sempurna, karena tunjangan itu kondisi di luar negeri dapat menguntungkan karena pada perang dunia, yaitu Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1915 Masehi. Turki di pihak musuh sekutu, maka Inggris menghapus kekuasaan formal Turki di Mesir, dan Mesir resmi menjadi era Protektorat Inggris. Sebagaimana si penjajah Inggris yang mau memberi kesempatan kepada putra-putri daerah jajahannya untuk maju dan berkembang asalkan tidak menentang Inggris, maka dibentuklah badan legislatif itu. Kemudian Saad Zahrul menjadi wakil badan tersebut. Mungkin itu saja tentang tokoh itu Mustafa Kamil, tentang singkat riwayat hidup Mustafa Kamil. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.